Hadratil muhtaramin para alim para sahabi sifat taminipun panjenenganipun Habibur Mahdi saking Malang ingkang kula hormati para bapak para ibu calon tamu-tamu Triawati. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Pertama kita tansah puji syukur wa tansah Allah Subhanahu wa taala di mana wonten ing siang menika kita sehat nikmat arupi sifat ingkang kanthi nikmat kekalih wau kita sedaya saged ngempalaken mujalah sesarengan lembaga wonten ing menika majelis. Mugi-mugi rawuh panjenengan sami wonten ing menika panggenan ingkang panjenengan niyati dengan niat terami dening Allah Subhanahu wa taala ingkang pada akhiripun bijak saged kita raosaken kita undur wonten ing akhirat. Amin Allahumma amin. Kali-kali sholawat ugi salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita cara sajengipun nggih menika tausiah atawi beberapa pengarahan seputar umrah. Allah wonten ing mriki kawula kasibah dipun tunjuk kaliyan Mas Tony kaliyan Puswanten kabudin mika ini saja nih kalau kita tenate anjing yang mengenai pokoknya ini kalau bismillah ini muka-muka diparingi betul-betul bisa dari ada kita nilai untuk kita bingkatkan dewasa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li'abdihi wa hamdan syakirin وأمن في نعمه ويكفي مزيد أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillah saged tepake sedaya jalan-jalan kang Gusti Allah ibu wa ibu rahman. Mugi-mugi panjenengan sedaya bina dengan sehat walafiat, bina dengan jembar rezeki ini, bina dengan gampil segala pun, dan insya Allah panjenengan berangkat tanggal 4 September akan 16 hari 16 hari itu 14 hari di Saudi, 2 hari perjalanan pulang pergi. Tidak belajar manas atau belajar ilmunya umroh maupun ilmunya haji, walaupun kita paham dan mereka paham di sini itu tahu caranya seperti ini, tapi tidak pernah mengadakan manasik bahwa ibadah kita masih tidak boleh batal wudu. Hukumnya tawaf itu sama dengan pada waktu kita melaksanakan ibadah sholat. Tak boleh batal wudu tawaf. Nah ini rukun. Rukun bagian yang kedua adalah sa'i. Definisi dari sa'i adalah berjalan dimulai dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kalau tawaf tadi 7 putaran, kalau sa'i 7 kali. Jadi berbeda. Kalau 7 putaran dimulai dari Rukun Hajar Aswad berputar sampai kembali kepada Rukun Hajar Aswad, ini hitungannya 1. Kalau 7 kali dimulai dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah, hitungannya 1.
Dari Bukit Marwah kembali ke Bukit Sofa juga dihitung satu. Itu kalau 7 putaran dari mulai Rukun Hajar Aswad sampai kembali ke Rukun Hajar Aswad lagi hitungannya satu. Kalau 7 kali dari Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2. Cuma bedanya kalau di dalam ibadah sa'i tidak wajib Bapak Ibu punya wudu. Dalam artian misalnya pada waktu pelaksanaan ibadah sa'i Bapak Ibu bakal wudu mungkin kentut 50 kali, monggo, tidak usah wudu, tidak membatalkan ibadah umum, tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam tawaf kok Bapak Ibu nanti batal, dalam agar Bapak Ibu kentut atau yang lain, itu otomatis Bapak Ibu harus ambil wudu lagi. Yang ketiga daripada rukun adalah tahallul. Memotong itu 3 helai rambut kepala itu minimal. Gitu. Nah, rangkaian yang terakhir namanya tahallul. Apabila ibu sudah melaksanakan tawaf sa'i tahallul, berarti sudah komplit perjalanan ibadah umrohnya. Dan yang keempat adalah tartib. Tartib ini berurutan. Tidak boleh kita sa'i dulu kemudian tawaf. Tidak boleh kita tahallul dulu baru tawaf baru sa'i. Jadi harus berurutan. Tawaf, sa'i, tahallul. Di 3 rangkaian ini tidak boleh diolah-arik atau dibolak-balik, tidak boleh, harus berurutan dari mulai tawaf dulu, kemudian sa'i dan terakhir tahallul. Ini rukun daripada ibadah umum yang Bapak Ibu harus kerjakan sendiri, tidak boleh diwakilkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jadi besok dia pulang sebab tidak ada siapa-siapa. Aku akan melakukan di Melayu nanti dalam yang nonton siapa? Nur dan air zam-zam tersebut akan menuntun Bapak Ibu ke golongannya, ke grupnya nantinya. Oh, Bapak Ibu 24 September, Putih Keluar baru 24 September itu dia rumah masa gampangannya seperti itu. Terus kenapa kok disuruh mengambil sedikit air diusapkan ke dadanya? Biar dengan berkah zam-zam kita diberikan tambah kesabaran, kita diberikan tambah nikmat nikmat, bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama hati ini biar jembar gitu. Makanya disuruh usahakan di dada. Biasa sering murid-murid, ucap bahasa sabari, sing biasa nesuan, cek boten tambana nesu itu pahilai usahakan zam-zam. Lajeng disunahkan malih pada waktu kita naik ke Bukit Sofa dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro wala junaha alaihi ayat kawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Setiap bapak ibu naik ke bukit Sofa, naik ke bukit Marwah, sunnah membaca itu. Dan tak perlu apa. Nanti mutawif sing bengok-bengok jenengan sing melok. Pokoknya aja ngaduh. Mutawif sing ngajeng bengok-bengok jenengan bunyi kagung. Jadi untuknya nyejek kalau mutawif kalau bisa bikin satu barisan, jangan sampai terpisah. Nek misalnya mutawif itu melakukan kebanteran, kami jilid kami jilid. Pak ojo banter-banter aku itu suwe. Nek misalnya kebanteran kami itu, dan itu sunnah. Jadi setiap panjenengan munggah ke bukit Sofa, panjenengan munggah ke bukit Marwah, niku mesti diwaos. Nah, itu kesunahan. Terus disunahkan lagi pada waktu akhir dari ibadah sa'i. Akhir ibadah sa'i itu kan pastinya nanti di bukit Marwah. Karena hitungannya Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7. Berarti 7 kali ini berakhir di bukit Marwah. Disunahkan di bukit Marwah kita menginjak bukit Marwah untuk berdoa memuji syukur kepada Allah. Karena apa? Rangkaian ibadah umroh sudah kita jalani dengan sempurna. Kapan itu? Setelah tahallul. Jadi begitu ibu-ibu sudah selesai sampai di bukit Marwah, bapak ibu tahallul. Setelah bertahallul baru menginjak bukit Marwah untuk berdoa, yang isinya doa adalah memuji syukur kepada Allah sesuai dengan tingkah lakunya Ibu Hajar pada waktu beliau mencari air Zam-Zam untuk bukannya Nabi Ismail 7 kali. Begitu sudah 7 kali, akhirnya dari kakinya Nabi Ismail keluar sumber air Zam-Zam, sehingga Ibu Hajar berdiri di atas bukit Marwah berdoa muji syukur kepada Allah dengan ditemukannya air tersebut. Makanya disunahkan kita untuk melaksanakan seperti itu. Nah, itu semua boleh Bapak Ibu jalani. Kalau nggak mau ya tidak masalah. Wong ini perkara sunnah, bukan rukun atau wajib. Tapi kalau rukun atau wajib, harus Bapak Ibu jalani. Tidak bisa ya. Tapi kalau sunnah Ibu jalani, Bapak jalani akan mendapatkan tambahan pahala. Apabila tidak dijalani, tidak membatalkan ibadah umroh. Yang terakhir, haramul ihram. Hal-hal yang dapat membatalkan ibadah umroh kita atau ihram umroh kita. Jadi begitu Bapak Ibu sudah mengucapkan niat nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala atau labbaik Allahumma umratan lillahi ta'ala, mulai berlaku larangan ihram umroh. Apa? 1, Bapak Ibu tidak boleh memotong kuku. Bapak Ibu tidak boleh memotong rambut. Bapak Ibu tidak boleh membunuh hayawan karena haram, hatta semut. Kalau Bapak Ibu sudah mengucapkan niat kok digigit semut,
Terus Bapak Ibu kita semutin, Bapak Ibu naga denda. Jadi begitu Bapak Ibu sudah mengucapkan niat, kok digigit semut? Semutnya nggak boleh dibunuh. Nah, dia ditaruh. Gitu. Kalau Bapak Ibu nggak ikhram umroh, digigit semut, dengan kita sebenarnya ini betul-betul posisi kita di dalam keadaan ikhram. Posisi kita di dalam ikhram umroh. Tidak boleh membunuh hayawan tanah haram. Kemudian yang kedua, tidak boleh mencabuti tumbuhan tanah haram. Contohnya apa? Tumbuhan tanah haram. Mungkin Bapak Ibu pada waktu mau masuk masjid, di sela-sela apa itu marmernya masjid itu kadang-kadang ada tumbuhan kecil-kecil. Kadang-kadang ada tumbuhan atau mungkin lumut atau apa. Masjid api-api ini kok orang putih tajui dahulu. Karena apa? Karena ibu, Bapak Ibu semua posisinya ikhram. Posisinya dalam keadaan ikhram umroh dahulu. Nah, kalau sudah tidak ikhram umroh, saya karpi masih sama bersih sama masjid juga apa-apa. Tidak apa-apa. Ini. Terus tidak boleh memakai wangian. Ini tidak boleh pakai wangi-wangian atau sesuatu hal yang berbau harum. Contohnya, Bapak Ibu perjalanan dari Madinah ke Mekah, bis, Madinah Mekah bis kurang lebih 5 sampai 6 jam. Pada waktu berangkat harus muacan ayu, wis lipstikan, wedaan, parfuman, wis pokoknya jos. Perjalanan 5 jam, 6 jam, yo keringetan, yo kepanas, mari modalnya runtuh. Terus lipstiknya kok jebret, diambil ya bunyi kok rada apa? Wah, kakaknya ini mau pakai umroh, semprot mana dahulu. Karena apa? Sudah mengucapkan niat. Nek durung ucap niat, pada waktu berangkat mau ambil mikot, ini kan ada rapi semua, belum mengucapkan niat, sunnah. Tapi begitu sudah mengucapkan niat, kok mau memperbarui parfum, mau memperbarui bedak, haram. Nah, ini bedanya. Tidak boleh. Sampai selesai kan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, nanti pada waktu Bapak Ibu sudah makan, Bapak Ibu pasti makan malam. Nah, kadang-kadang makan malam itu mungkin ada ikan pindang, ikan salak, ada sambal dan sebagainya. Bapak Ibu otomatis tangannya pasti kena sambal atau ikan ayam dan sebagainya. Kalau cuci tangan tidak boleh pakai sabun. Tidak boleh pakai sabun karena apa? Sabun mengandung wangi-wangian. Yang bisa menjaga ini bukan travel, Bapak Ibu masing-masing, pribadi masing-masing. Singro batal ini gitu, jenengan dewi-dewi. Karena kita nggak mungkin memantau jenengan satu persatu. Sama menggai sabun nggak seperti itu. Jadi yang tahu dan tidaknya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang ketiga, yang paling fatal biasanya, Bapak Ibu auratnya kadang-kadang Yun saya ini rambutnya kadang-kadang lewat. Ya, makanya diwajibkan pakai ikat. Khusus ibu-ibu ini, bapak-bapak kami tadi, ibu-ibu, wajib pakai ikat. Terus misalnya kok ada yang lewat, ada yang mau membetulkan rudung dan sebagainya, tidak boleh di hadapan orang banyak masuk kamar mandi. Karena aurat. Kalau kelihatan aurat, kena denda. Dan timbang sama kena denda, dia oleh-oleh lumayan.
timbangan edan emak duit kono dan orang kurma harus 10 kilo ya. Nah ini harus dijaga. Terus usahakan itu nantinya lepas kaos kaki tidak boleh di tempat umum, harus di dalam kamar mandi. Membetulkan kerudung harus di dalam kamar mandi, walaupun toh nanti satu kamar. Dan ini sudah sampai Mekah, sekamar ini berempat berlima perempuan tok misalnya. Wah sekolah dua itu kau opo itu bak bunyi menang kena dahulu. Apalagi misalnya ada yang minta ambil sekamar berdua suami istri, membetulkan anunya, ya harus dalam kamar mandi. Loh kenapa? Kok ini suami saya, sudah tahu semuanya, kok gak boleh buka gitu. Misalnya posisinya kita dalam keadaan ihram umroh itu. Kalau gak ihram umroh, gak usah ramean, bebas nek bojone dhewe. Nek gak ihram umroh, masalahnya kita posisinya dalam keadaan. Bapak Ibu akan lihat lampu hijau nanti di pojok sebelah kanan ada lampu hijau, dan lampu hijau itu lurus dengan rukun Hajar Aswad, lurus. Lampu hijau nanti lurus dengan rukun Hajar Aswad. Nah, tawaf itu dimulai dari sini. Jadi begitu Bapak Ibu sudah menginjak rukun Hajar Aswad, Bapak Ibu uluk salam, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jadi pada waktu uluk salam tidak boleh seperti ini Bapak Ibu, harus dadanya menghadap, dadanya menghadap dan tidak boleh berhenti. Kalau kita berhenti pasti akan ditabrak dari yang belakang. Ya, salam. Jadi jalan pelan-pelan. Jadi ini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, jalan pelan-pelan berjalan. Jalan pelan-pelan. Nah, kalau kita satu rombongan, yang misalnya yang depan juga uluk jalan, biasanya kalau yang depan juga uluk salam, Bismillahirrahmanirrahim, masuk jalan semua. Tidak, yang belakang kadang-kadang ikut, padahal belum sejajar dengan lampu hijau atau sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi kalau yang depan itu sudah uluk salam, yang belakang jangan ngikuti uluk salam dulu. Pastikan semungkin buat hubungan Bapak Ibu itu dengan Allah itu kayak nggak ada batasan. Jangan baca-baca yang bikin Bapak Ibu bikin senyaman mungkin. Aku paling nyaman ini baca istighfar, aku paling nyaman itu baca sholawat, ya udah baca sholawat. Aku nyamannya ikut mutawif biasanya membaca buku panduan. Kalau Bapak Ibu nggak ingin ribet, nggak ingin repot, juga boleh ngikutin Hijr Ismail. Nah ini namanya talang mas. Nah, ini besi. Di sana ada talang ini gambaran aja. Ya, kenapa disini anak Hijr Ismail? Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah gitu. Pada waktu perang Gajah dulu, Ka'bah ini hancur. Begitu hancur perang Gajah, terus dibangun lagi oleh kakaknya Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib. Rukun Syam tidak ada keutamaan di sini. Di rukun Iraqi juga tidak ada keutamaan, di rukun Syam juga tidak ada keutamaan. Cuma ini sebagai pintu masuk ke Hijr Ismail. Jadi pintu masuknya ke Hijr Ismail nanti di rukun Syam. Kalau mau masuk ke Hijr Ismail pastinya akan antri. Jadi tergantung nasib Bapak. Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Itu namanya. Nggak boleh. Jadi itu ulul salam 3 kali. Bacaannya apa? Bebas. Kalau mau keliling lagi monggo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim.
Akbar. Jangan lupa dadanya menghadap ya. Jangan lupa dada menghadap. Oke. Nah, terus dirubah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Uluk salam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ucapkan. Nah, jangan sampai lupa, pokoknya setiap kita uluk salam dadanya harus menghadap ke Ka'bah gitu. Paham ya? Aman hajjal baita awi tamaro wala junaha alaihi ayat tawafa bima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. syakirun alim. Nah, ini Bukit Sofa. Setiap kita naik ke Bukit Sofa kita baca itu. Terus Tawif aja. Pokoknya baca itu jangan jauh-jauh. Terus kalau Marwah, Sofa, Sofa sampai nanti di Marwah kan 7 kali sudah. Di sini dah. Potong rambut atau tahallul. Setelah selesai potong rambut minimal 3 helai, aturan atau perjalanan umroh Bapak Ibu sudah selesai. Jadi larangan-larangan tadi yang tidak boleh